Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda Muslimah? Semoga Bunda dan keluarga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Oh iya, siapa nih di antara Bunda di sini yang anaknya menderita asma? Sabar ya Bun, rasanya pasti sedih dan khawatir banget kalau asma anak sewaktu-waktu kambuh. Nah, biar Bunda bisa tetap tenang, kali ini kita bahas tentang asma yuk. Asma adalah penyakit saluran pernapasan kronis yang sering dijumpai pada si kecil. Angka kejadian asma semakin meningkat dari waktu ke waktu, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Sebabnya diduga berkaitan dengan pola hidup yang berubah dan faktor lingkungan seperti polusi. Gejala asma yang muncul berhubungan dengan hiperreaktivitas pada jalan napas terhadap berbagai rangsangan yang menyebabkan penyempitan jalan napas yang luas. Tapi hal ini bisa bervariasi. Lalu, bagaimana ya gejala asma? Asma muncul dengan gejala awal seperti batuk, muncul mengi, atau suara ngik-ngik saat bernafas, sesak nafas, dan adanya produksi dahak. Gejala-gejala tersebut biasanya terjadi dengan intensitas gejala yang bervariasi dan biasanya memberat pada malam hari. Lalu, gejala tersebut juga disertai dengan riwayat alergi pada anak atau keluarga. Gejala juga dapat membaik sendiri atau dengan pemberian obat asma. Gejala tersebut biasanya terjadi secara berulang dan akan timbul jika ada faktor pencetusnya. Kira-kira apa saja ya faktor pencetus asma? Menghindari si kecil dari faktor pencetus asma adalah hal penting yang mesti Bunda lakukan. Serangan asma dapat terjadi jika anak gagal menghindari faktor pencetusnya. Kontak terhadap faktor pencetus dapat menyebabkan anak yang awalnya tidak bergejala menjadi bergejala. Atau anak yang awalnya mengalami gejala asma ringan menjadi berat. Nah, dicatat ya Bun faktor-faktor pencetus asma anak ini. Pertama, makanan yang mengandung pengawet, bahan pewarna, bahan penyedap, susu sapi, telur, dan makanan laut. Kedua, emosi yang berlebihan seperti menangis dan tertawa yang berlebihan. Ketiga, aktivitas fisik seperti lari yang berlebihan. Keempat, zat alergen yang terhirup seperti serbuk sari, asap rokok, tungau debu, dan bulu binatang. Kelima, iritan seperti polusi udara dan parfum. Keenam, perubahan cuaca. Ketujuh, obat-obatan tertentu. Kedelapan, infeksi saluran pernapasan akut seperti common cold. Lalu, apa nih yang harus Bunda Muslimah perhatikan ketika asma anak kambuh? Tentunya, Bunda jangan langsung panik ya. Bunda harus mengenali gejala asma. Lalu, kenali juga faktor pencetus asma. Kemudian, lakukan cara pencegahan kambuhnya asma dan mulai terapkan pola hidup sehat. Bunda juga harus rajin mencatat kapan asma kambuh dan frekuensinya. Pastikan juga kalau Bunda mengetahui apa yang harus dilakukan jika si kecil mengalami serangan asma. For your information nih Bun, serangan asma dapat terjadi bukan hanya karena gagal menghindari faktor pencetus asma, tapi juga gagal dalam pengobatan jangka panjang. Jadi, Bunda juga harus memahami cara memberikan obat dengan benar. Hal terakhir yang harus Bunda perhatikan adalah kenali faktor risiko serangan asma yang bisa mengancam nyawa. Pertanyaannya sekarang, apa saja sih faktor risiko serangan asma yang bisa mengancam nyawa? Pertama, anak pernah ada riwayat dibawa ke IGD atau dirawat di rumah sakit akibat serangan asma dalam 1 tahun terakhir. Kedua, anak memiliki riwayat pernah mengalami pemasangan selang nafas sebelumnya. Ketiga, serangan asma berlangsung lama dari biasanya. Keempat, anak baru saja mengkonsumsi kortikosteroid yang diminum. Kelima, anak berobat secara tidak teratur. Keenam, anak memiliki alergi terhadap makanan. Ketujuh, ada gangguan psikososial. Dan terakhir, anak mengalami sesak berat. Lalu, bagaimana jika anak mengalami serangan asma?
Jika si kecil mengalami serangan asma, langkah pertama yang mesti Bunda lakukan adalah jangan panik. Jika tidak didapatkan faktor risiko serangan asma yang mengancam nyawa, Bunda bisa melakukan terapi sendiri di rumah. Berikut caranya. 1. Ajak buah hati duduk bersandar. 2. Kendorkan bajunya agar tidak ketat. 3. Ambil obat asma dalam bentuk inhalasi dan berikan pada anak dengan menggunakan nebulizer atau alat inhalasi lainnya sesuai dengan kondisi anak. Jika tidak tersedia obat, segera bawa anak Bunda ke IGD terdekat. Nah, setelah kita mengetahui penyakit asma secara umum pada anak, semoga Bunda sudah paham ya apa saja yang harus dilakukan ketika anak menderita asma. Untuk mendapatkan info kesehatan lainnya, Bunda jangan lupa subscribe, like, komen, dan share info ini ke grup chat Bunda dan teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.